Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, sehingga kita bisa memulai acara webinar kita. Kebetulan, perkenalkan nama saya Novita Natalia, saya dari Bicara Udara. Webinar kali ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama dalam memperingati Hari Bumi, dan kali ini topik menarik dengan topik-topik sebelumnya. Mungkin acara rangkaian kita sebelumnya ada IG Live, ada webinar, dan kali ini ada webinar. Kita ada expert-expert nih yang akan menemani kita pada siang hari ini. Kita akan membahas bagaimana polusi udara dan juga berpengaruh terhadap perubahan iklim ataupun sebaliknya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan menyerahkan tongkat host kita pada Mbak Ditri sebagai moderator acara kita kali ini. Dipersilakan untuk Mbak Ditri. Terima kasih Novita, selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di webinar pagi hari ini, dan selamat pagi juga kepada para pembicara kita, Mbak Adinda Syabrina, saintis dari Nafas, dan juga Bapak Agus Sari dari Landscape Indonesia. Sebelum kita memulai acara ini, aku mau memberikan waktu terlebih dahulu kepada Piotr dari Nafas untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita masuk ke dalam inti diskusi webinar pagi hari ini. Silakan Piotr, apakah sudah hadir? Iya sudah, sorry ada masalah dengan kameranya. Jadi hari ini aku direpresentasikan oleh background berpolusi ini. Jadi untuk semua teman-teman yang join hari ini, terima kasih banyak bisa hadir. Kami dari Nafas sudah beberapa tahun mengukur kualitas udara yang ada di rumahnya dan di rumah kita ya di Indonesia sekarang sudah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan daerah lain-lain ada juga. Untuk hari ini, we're very excited to have Dinda, our scientist, help us understand seberapa apa masalahnya dan apa impact-nya meteorologi sama cuaca kepada polusi udara kita. Untungnya sekarang kayaknya kualitas udara lumayan oke. Tadi pagi was not so good. Mungkin dari teman-teman hari ini, dari diskusi hari ini, kita bisa masuk kepada what that background looks like and how it is. So thank you everybody for coming and looking forward to hearing the discussion. Terima kasih Piotr atas sambutannya. Iya, tadi pagi saya juga bangun terus lihat keluar, batal deh mau jogging ya, ngelihat keluar terus ngecek app Nafas gitu. Ternyata kualitas udara pagi ini kurang baik lah gitu, apalagi dalam suasana bulan Ramadan, bulan puasa gitu ya. Kita semakin lebih aware ya sama kesehatan kita masing-masing. Jadi lebih menjaga, lebih aware sama isu polusi udara dan dampak kesehatan kepada kesehatan. Nah, tapi balik lagi ke topik webinar hari ini, kita akan membicarakan mengenai perubahan iklim atau I like to call it the climate crisis ya, udah bukan climate change gitu. The climate crisis itu adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, bagi generasi kita dan generasi mendatang. Tapi apa sih hubungannya sama polusi udara? Polusi udara itu kan hal yang kita lihat sehari-hari, apalagi kalau kita hidup di kota besar. Kadang-kadang kita tidak terlalu jelas sebagai audiens gitu ya, kita tidak terlalu jelas hubungan saintifiknya apa ya antara perubahan iklim yang adalah isu global dengan polusi udara yang isu lokal. Terus kemudian banyak sekali ya terminologi yang mirip-mirip gitu ya, kayak emisi. Kalau bicara emisi dalam konteks perubahan iklim global gitu ya, katanya ngomongnya emisi karbon, itu sama nggak sih dengan emisi yang kita bicarakan di konteks polusi udara gitu. Mana lagi kita juga tahu bahwa kedua-duanya ada hubungannya sama iklim gitu ya dan cuaca. Nah, untuk kali ini kita ada Mbak Adinda Syabrina atau panggilannya Mbak Dinda dari Nafas. She's a scientist dan dia akan menjelaskan apa sih hubungan kedua fenomena tersebut gitu kan. Apakah mereka one and the same gitu ya.
dan apakah yang satu menyebabkan yang lain dan sebaliknya gitu ya. Mbak Ninda silahkan langsung aja, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan utama itu. Nanti kita akan lanjut dengan pertanyaan lainnya. Oke, makasih banyak Mbak Ditri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di sini. Jadi izin share screen ya. Sebentar. Iya, oke. Udah masuk kan ya? Udah masuk. Oke, sip. Oke, oke. Jadi di sini ya kenalin nama 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 aku Dina Sabrina. Di Nafa sebagai junior scientist, jadi masih junior sebenarnya, masih banyak yang perlu dieksplor dan perlu dipelajari lagi. Cuman ya ini mau sharing-sharing dikit mungkin basic-basicnya gitu ya, yang udah pernah dipelajari. Nah di sini juga kita akan bakal fokus ke perubahan iklim sama apa sih hubungannya polusi kayak gitu. Nah di sini mungkin dimulai dulu dari apa itu nafas. Jadi nafas itu sendiri kita menyediakan ini data-data kualitas udara, polusi udara yang secara hyperlokal banget. Jadi karena kita tahu kalau polusi itu satu tempat dan satu tempatnya lagi itu bakal beda karena banyak faktor yang mendukung. Nah, itu nanti kita akan coba bahas juga di sini. Nah, mungkin di sini mulai dari pertanyaan pertama gitu ya. Kan kalau perubahan iklim itu seringnya dibahas tentang CO2 ya, emisi CO2 dan dampaknya global. Tapi mungkin aku di sini mau nanya dulu nih, kayak sebenarnya apa aja sih yang berubah gitu ya 30 tahun terakhir gitu. Ini kita bahas secara konteks. Kan yang berubah tuh ada daratan, ada yang berubah di lautan dan juga di udara gitu. Nah, cuman di sini bakal lebih fokus nih ke aktivitas manusia karena yang paling banyak kasih perubahan itu manusia kan. Nah, itu di mana di daratan. Nah, ini mungkin aku coba kasih contoh beberapa yang paling ketara banget gitu ya. Pertama, ya ada bertambahnya industri, banyak pabrik, banyak sumber-sumber yang menggunakan fossil fuel terutama ya. Terus secara kendaraan juga tinggi. Mungkin 30 tahun lalu Jakarta masih lengang, masih sepi. Sekarang udah macet gitu. Terus apalagi populasinya bertambah. Nah, populasi bertambah ini tentunya aktivitasnya juga jadi beragam ya. Dari rumah tangga juga semakin aktivitasnya semakin tinggi, memasak dan segala macamnya. Terus banyaknya perumahan juga yang dulu mungkin kita sering lihat banyak sawah ya. Sekarang jarang banget ngeliat sawah, itu berkurangnya lahan hijau gitu. Nah, mungkin kalau dari segi berubahnya yang di laut gitu ya, dari segi air, berkurangnya air bersih karena pencemaran bisa dari sampah gitu. Yang mengganggu ekosistem dari si laut itu sendiri atau si air itu sendiri, mikroorganismenya yang ujung-ujungnya itu mereka juga ada dampaknya ke komposisi udara. Nah, terus udah ya, ini kan perubahan-perubahan ini. Pasti kita juga udah ngerasain, apalagi yang mungkin yang lebih tua, kayak Pak Agus dulu lebih bisa ngerasain juga nih. Kalau saya masih baru bisa ngerasain dari tahun 2000-an gitu. Cuma memang udah kerasa bedanya. Nah, jadi sebenarnya hasilnya apa sih yang berubah di daratan itu gitu, Kak? Nah, kalau di daratan itu sendiri tadi ya, karena perubahannya tadi kan yang udah sempat di state itu kebanyakan itu terjadi di perkotaan, terutama ya urbanisasi lah. Bahkan sekarang aja pinggiran-pinggiran gitu, misalkan kalau di Semarang itu yang pinggiran kayak daerah Ungaran kayak gitu. Nah, itu dia yang dulunya dia masih asri, masih banyak sawah, udah mulai panas gitu. Dulunya masih dingin, sekarang udah panas. Nah, jadi yang berubah yang paling kerasa ini suhu ya, temperaturnya nih gitu. Nah, ya dia hasilnya kalau di kota ini
dia ada fenomena namanya urban heat island atau pemanasan perkotaan gitu. Nah, urban heat island ini sendiri dia tadi ya karena ada perubahan atau alih fungsi lahan tadi ya, dan dulunya mungkin permukaannya lebih banyak hijau, di mana ada tendensi dia temperaturnya lebih dingin dibandingkan permukaan yang mungkin dari aspal, dari bangunan-bangunan gitu kan, itu beda ya dia dalam menyerap dan memantulkan si sinar radiasi matahari ini sendiri. Nah, tapi perlu dicatat nih gitu kan, oke ada pemanasan perkotaan gitu. Tapi di satu wilayah atau satu kota itu benar-benar bisa beda banget gitu. Jadi satu titik misalkan saya lagi di Cibubur sama Menteng gitu, itu temperaturnya bisa beda gitu. Nah, itu kenapa? Jadi kalau di keilmuan, ada di sub bidang keilmuan saya sendiri itu ada namanya urban microclimate, di mana di microclimate ini sendiri ada sebutan local climate zone atau zona iklim lokal. Jadi dia satu wilayah itu dia benar-benar bisa unik temperaturnya gitu. Kenapa? Karena nih ada beda tutupan lahan sama beda bentuk bangunan gitu. Bentuk bangunan misalkan dari geometrinya seperti apa bangunannya, terus udah gitu jumlahnya seberapa padat gitu kan, spacingnya seperti apa, kalau tutupan lahan tadi bentuk dari si pohon itu sendiri gimana gitu. Itu berpengaruh apakah dia ada danau. Nah, itu dia berpengaruh terhadap si temperatur di lokasi itu gitu. Misalnya satu komplek itulah gitu. Nah, ini contohnya dari datanya Nafas. Kan kita ada ratusan sensor di Jabodetabek. Ini saya ngambil dari data pagi hari, dari malam ya, malam ke pagi gitu. Ini bisa kelihatan kalau di daerah Jakarta ini skalanya ya, maaf kalau kurang detail ya, intinya untuk daerah Jabodetabek bagian utara itu dia lebih panas dibandingkan daerah bagian selatan. Ini daerah Bogor. Ini bisa kelihatan ini udah mau ke Jalan Puncak ya, dia lebih dingin dibandingkan di Jakarta Utara. Ini contoh dari perbedaan temperatur gitu. Kalau temperatur satu wilayah itu benar-benar unik banget. Nah, temperatur ya oke gitu ya. Tadi udah sempat disinggung juga gitu kan, kalau kondisi yang dulu gitu berabad-abad lalu itu nggak sama nih sama yang sekarang gitu. Contohnya apa? Ini hasil dari interview orang tua sendiri yang dulu kuliah di Bandung gitu ya. Ya dulu masih kuliah, zaman kuliah yang pagi ke siang itu ya masih pakai jaket karena kondisinya masih dingin gitu. Tapi sekarang ya udah minim ya, maksudnya orang-orang karena kita kan manusia beradaptasi ya tubuhnya gitu terhadap cuaca saat itu juga gitu, nggak terlalu sedingin dulu ya, jadi ada tendensi perubahan dari gaya berpakaian kayak gitu. Dinda, aku boleh potong sebentar nggak, Dinda? Boleh. Dinda, boleh nggak aku potong sebentar untuk ini ya, karena kita perlu keep it short, karena waktu kita nggak banyak. Aku ada pertanyaan ini nih, pertanyaan pemantik nih gitu ya. Jadi tadi Dinda udah menjelaskan ya perubahan-perubahan yang kita rasakan ya, perubahan kawasan, perubahan lahan, kemudian perubahan temperatur juga nih, temperatur lokal gitu ya, dari berbagai testimoni dan berbagai data yang sudah dikumpulkan oleh Nafas. Tapi sebenarnya secara saintifik ya gitu ya, apa sih penyebab fenomena perubahan iklim ini yang kita sering dengar soal emisi gas rumah kaca dan emisi yang menyebabkan polusi udara lokal itu sama apa enggak, Dinda? Maaf ya, kita langsung aja kita langsung lompat ke situ ya, supaya jelas, karena kan suka banyak kebingungan ya antara ini tuh perubahan iklim, oh enggak, ini tuh polusi udara. Apa mereka jangan-jangan sama fenomenanya gitu? Silahkan. Ini sebenarnya udah langsung masuk ke situ sih, Mbak. Jadi sebenarnya tadi kalau mungkin singkatnya tadi iklim ini mungkin refresh dikit, iklim itu apa? Iklim dia intinya rata-rata cuaca gitu ya dalam jangka waktu yang panjang, biasanya berabad. Cuaca dia lebih ke kondisi atmosfer dalam waktu singkat gitu. Nah, terus perubahan iklim itu sendiri tadi apa? Jadi intinya tadi karena perubahan-perubahan tadi ada perubahan di atmosfer. Nah, ini biasanya dikaitkan sama sejak revolusi industri. Nah, tadi yang untuk menjawab pertanyaan Mbak Ditri.
Jadi kan jadi sebenarnya yang mana perubahan iklim, yang mana nih polusi udara gitu. Jadi sebenarnya jadi di udara tuh kan dia komposisinya beragam ya. Nah, di sini nih yang paling ngebedain kenapa perubahan iklim tadi ngomongin kayak emisi gas rumah kaca, CO2 gitu. Karena dia dampaknya di sini bisa kelihatan ya. Ini berbagai macam polutan atau apa ya, zat buangan ke atmosfer. Nah, si CO2 ini dia kenapa dikaitkan sama perubahan iklim? Karena tadi dampaknya global, di sini global. Dan dia stay-nya tuh bisa lama banget, bisa sampai berabad-abad. Nah, sedangkan tadi kalau polusi udara yang ini ya, yang sering kita obrolkan gitu, yang damage kesehatannya lebih kerasa, itu tuh di sini kita contohkan PM2,5. Nah, kalau PM2,5 nih dia skalanya masa hidup di udaranya gitu. Dia eksis si polutan ini bisa stay di atmosfer itu bisa sampai mingguan gitu. Dan dia efeknya sampai mana bisa sampai kutub. Gitu. Jadi ini yang ngebedain itu sebenarnya. Tapi mereka sama-sama polutan nih, sama-sama zat buangan gitu di atmosfer, sama-sama bisa kasih apa ya, efek buruk kayak gitu sih. Ini menjawab nggak nih kira-kira Mbak Ditri? Menjawab. Jadi Bedanya mereka tadi ya. punya perbedaan, tapi mereka punya beberapa atribut yang sama gitu ya, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang satu fenomena global, yang satu fenomena lokal, yang satu gasnya punya daya tahan yang jauh lebih lama, karbon jauh lebih lama di atmosfer, yang satu lagi mingguan, relatif singkat sebenarnya. Yang satu lagi itu, nah dampak nih, kita belum bicarain dampak nih. Kalau dampaknya sama nggak? Kalau kita tahu polusi udara dampaknya kesehatan ya, jelas banget gitu ya, visibility gitu. Kalau perubahan iklim gimana? Nah, jadi sebenarnya, nah ini yang agak menarik. Jadi kan mungkin kalau perubahan iklim kebanyakan yang diobrolkan CO2 ya. Nah, sekarang kita pengen fokus sedikit nih ke PM2,5 gitu untuk saat ini. Jadi si PM2,5 ini sendiri yang kita fokuskan di nafas. Jadi sebenarnya mereka semua ini punya semua polutan ini ya. Mereka sama-sama damage-nya ke lingkungan ada, kesehatan juga ada. Cuman memang mungkin secara dominannya aja yang ngebedain mereka gitu. Nah, di sini kita akan ngefokusin ke PM2,5 tadi ya. Jadi sebenarnya PM2,5 kan kita tahu tuh dia damage kesehatannya tinggi gitu. Tapi ini buat refresh sedikit, jadi si PM ini dia apa? Jadi dia bentuknya partikel padat atau cair ya. Partikel padat atau cair dia yang berada di udara. Contoh kayak debu, debu atau misalkan kita shower mandi. Nah, itu tuh kan ada partikel-partikel apa namanya? Air. Nah, itu kalau misalnya dia ukurannya kecil, dia bisa digolongkan sebagai partikel matter atau ada sebutannya namanya aerosol gitu. Nah, yang kita ngomongin PM2,5 ini, dia ini nih ukurannya 2,5 mikron ya, kecil banget gitu. Dan nah, jadi si PM2,5 ini dia tadi kenapa penting gitu. Dan kita pengen nge-up ini gitu, apa sih hubungannya ke perubahan iklim gitu kan. Nah, jadi kalau untuk damage kesehatan kita tahu ya, dia nggak bisa dia bisa sampai ke darah gitu, yang mana tadi kesalurkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, tapi apa hubungannya dia ke cuaca sama iklim gitu. Jadi si PM2,5 ini, oke kita udah banyak ya tahu masalah perubahan iklim dan CO2-nya gini, polutan CO2. Tapi ada nggak nih PM2,5-nya? Jadi ada dua peran sebenarnya PM2,5 itu. Dia ada efeknya untuk memanaskan atau warming effect, sama dia mendinginkan mendinginkan permukaan gitu. Contohnya warming effect sama cooling effect-nya dia didasarkan dari si warna permukaan partikel itu sendiri. Jadi misalkan dia lebih gelap, dia warming. Kalau dia lebih terang kayak sulfat, dia ada efek untuk cooling gitu. Nah, ini untuk singkatnya aja sebenarnya. Efeknya apa? Tadi kan udah ini cuaca iklim secara singkat aja ya. Terus dia bisa apa lagi nih ke cuaca iklim? Dia si PM2,5 ini dia bisa damage-nya ke pencemaran tanah juga, air juga gitu. Jadi partikel ini mereka kalau misalnya udah habis waktu di udara, mereka bakal jatuh kan ke permukaan. Nah, itu bakal jadi pencemar gitu ya, pencemar baru. Terus udah gitu apalagi efeknya ke cuaca iklim, dia bikin smoke, kabut asap gitu. Terus mereka bisa additional buat jadi inti awan. Jadi awan itu di dalamnya juga bisa ada si PM2,5 ini.
Terus ada juga si PM2,5 ini bisa kontribusi ke apa, ke kejadian hujan es juga bisa gitu. Nah, itu singkatnya untuk si kontribusi ya PM2,5 terhadap si. Nah, terus apa sih yang berubah gitu kan kira-kira dari 30 tahun terakhir ini? Bisa kelihatan kalau mungkin karena dulu terakhir aku tentang hujan es itu yang paling kelihatan memang frekuensi dan frekuensi hujan es itu di satu kota, oke, let's say kita bilang Bandung deh. Itu semakin dalam 30 tahun terakhir itu ada tren peningkatan gitu. Terus juga baru-baru kemarin juga dia hujan es itu dia lokasi-lokasinya juga dalam satu hari bisa beberapa lokasi gitu kejadian. Jadi semakin unik nih kejadian hujan es itu. Terus udah gitu apalagi mungkin yang paling ketara gitu kan dari apa namanya, kalau tadi dia punya si PM2,5 dia perannya warming effect, dia bisa memanaskan permukaan lebih panas gitu bikinnya. Jadi oke, tadi kita udah ngebahas si PM2,5 ke cuaca iklim, tapi kalau misalnya kita ngomongin secara global tadi perubahan iklim sendiri itu ada satu penelitian yang memang bilang dia dampak ke siklon tropis atau pembentukan badai laut ya. Pembentukan badai laut itu dia bisa mempengaruhi dari si intensitasnya. Jadi kalau dampaknya itu sendiri selain intensitasnya semakin tinggi, juga dia pembentukan badai lautnya ini bisa lebih dekat dengan tropis gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teori dia jadi dulu sama dosen gitu ya, harusnya agak sulit nih dia si badai laut ini untuk bentuk nih daerah tropis dekat dengan tropis, tapi dampaknya tadi ya pembentukannya lebih dekat nih. Ini bisa kelihatan. Jadi ini data nafas di bulan Februari gitu kemarin. Nah, ini mungkin untuk yang bisa kelihatan di sini dia ada sirkulasi siklonik ya. Jadi ada beberapa siklon dan bibit siklon yang kebentuk atau badai-badai tadi. Jadi dia kalau untuk yang case ini dia bikin kualitas udara di Jabodetabek ya, Jabodetabek. Dia bagus nih gitu untuk beberapa, ini hampir seminggu masalah, hampir seminggu. Nah, ini efeknya dari badai ini apa? Dia kasih supply angin kencang ke Jabodetabek gitu. Jadi mungkin ada beberapa saat kita ngerasa pagi-pagi di Jakarta, anginnya kencang banget. Nah, itu sebenarnya dari si angin skala besar ini atau dari si. Jadi sampai kita masukin juga di nafas air quality report kemarin. Jadi kalau misalnya ini ada hujan, ya ini hujan dan angin kencang, kalau saudara cenderung bagus gitu. Terus juga, nah kalau ini dia angin aja gitu, tanpa ada hujan juga sebenarnya bagus gitu, bikin bagus kalau saudaranya. Nah, ini kalau misalnya hujan doang nih tanpa angin gitu. Jadi sempat bisa menurun juga, cuman nggak sebagus damage-nya kalau ada angin. Dinda, Gitu. aku Nah, tapi boleh tadi tanya lagi nggak sesuatu? Iya, boleh. Jadi kesimpulannya dalam era krisis iklim sekarang ini kan ketika mulai terjadi kenaikan suhu rata-rata dunia, terjadi perubahan sistem hidrologi, pergeseran pola-pola cuaca, salah satu yang sering kita lihat adalah lebih banyak munculnya cuaca ekstrim. Tadi Dinda udah sebut contohnya adalah badai atau siklon tropis ya, gitu. Siklon tropis menyebabkan angin kencang segala macam. Tapi lucunya itu malah bikin masalah polusi udara kita itu malah mengurangi gitu ya, masalah polusi udara kita karena konsentrasi PM2,5 di udara itu berkurang. Gitu ya. Itu fenomena menariknya itu ya. Tapi sebenarnya jangan terkecoh ya, karena kan kalau siklon tropis casualty-nya banyak ya. Jadi gini, gitu ya. Mungkin udara segar yang kita hirup itu hanya sementara gitu ya. Atau PM2,5 punya efek ke siklon tropis itu, maksudnya berkontribusi menyumbang pada pembentukan siklon tropis yang lebih banyak. Jadi gini sih Mbak, tadi mungkin mau jawab yang pertanyaan pertama banget ya. Jadi untuk case yang ini, yang di show ini dia emang bikin good episode karena jadi si siklon tropis atau badai laut ini bisa ngebikin good episode gitu. Bad episode juga, bad episode. Jadi kok dia bisa bad episode gitu.
kalau tadi Degut karena dia suplai angin, misalnya bad episode ini, jadi kan badai itu kan dia punya pola geraknya sama arah geraknya kan bisa beda-beda ya setiap saat, dan itu dia bisa, kalau bad episode tuh jadi kayak narik semua, mungkin kasarnya kayak narik semua angin gitu ya, narik semua angin tuh. Jadi supply, misalkan supply ke Jakarta tuh dia nggak ada angin sama sekali, yang mana menghasilkan apa? Jakarta itu dia atmosfernya stabil banget, dia stabil maksudnya diem gitu, tenang, nggak nggak ada gangguan dari angin gitu, yang mana tadi dia akan nge-create episode misal kayak gini nih, jadi kayak normal episode-nya ya udah ada tendensi untuk bikin Lebih parah. lebih parah kayak gitu. Jadi ada 2 case gitu sebenarnya. Tapi emang kalau ini untuk ini contoh ini bikin Oke, baik. Jadi bikin good bisa episodes kayak gitu. kadang baik, tapi bisa lebih Mhm. parah juga. Dari antara keduanya itu yang lebih banyak akan terjadi ke depannya apa, Mbak? Kalau menurut perkiraan Mbak Dinda sebagai Jadi saintis. sebenarnya ini masih aku analisis juga sih Mbak. Jadi kan kalau misalnya untuk kedepannya seperti apa, karena kalau untuk selama ini sih kebanyakan si siklon tropis ini ngebikin good episodes ya. Kalau untuk dari selama analisis ini gitu. Cuman nanti kita bakal coba untuk analisis lebih banyak lagi gitu, dampak dari siklon tropis ini lebih dominan yang mana nih kayak gitu. Jadi sebenarnya masih under analisis. Materi, tapi mungkin kita bisa circle back ke Mbak Dinda ya. Thank you Mbak Dinda atas penjelasannya mengenai scientific phenomenon yang disebut perubahan iklim itu dan juga polusi udara. Tadi kita udah belajar ya mengenai perbedaan kedua halnya, tapi juga kita belajar mengenai kesamaan dari keduanya. Ternyata walaupun emisinya berbeda, gas-gas yang kita bicarakan berbeda, yang satu ada polutan meter 2,5 ya untuk polusi udara, yang satu lagi emisi gas rumah kaca, ada beberapa, salah satunya karbon dioksida. Ternyata PM2,5 dan karbon dioksida dan teman-temannya itu sama-sama berkontribusi pada fenomena global tersebut, perubahan iklim. Yang lucunya adalah perubahan iklim memunculkan banyak cuaca ekstrim dan efeknya kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Tapi aku sekarang mau ke pembicara kedua kita hari ini. Kita beruntung banget hari ini kedatangan senior saya di dunia perjuangan perubahan iklim dan transisi energi. Saya mau bilang senior mungkin nggak enak, mungkin lebih kepada mentor ya atau guru ya, Mas Agus Sari. Saat ini title-nya adalah co-founder dan executive director ya Mas ya dari Landscape Indonesia. Tapi sebenarnya Mas Agus ini topinya banyak banget. Salah satunya adalah IPCC lead author dari Indonesia. Jadi IPCC adalah panel scientist global gitu ya dari 189 negara ya. Jadi itu ada ratusan saintis yang kerjaannya setiap berapa tahun sekali itu berkumpul dan mereview semua literatur saintifik mengenai perubahan iklim. Kebetulan Mas Agus adalah salah satu penulis dari Indonesia, itu cuma ada nggak nyampe 10 ya, cuman ada 8 ya dari Indonesia. Salah satunya adalah Mas Agus. Mas Agus mereview semua literatur berkenaan dengan bagaimana sih caranya kita bisa address isu ini, atau kita sebut dengan mitigasi. Cuman mungkin sebelum kita ke aspek solusi, pengen ngobrol dulu nih sama Mas Agus, karena Mas Agus kan kepakarannya dari perubahan iklim ya. Perubahan iklim sendiri mungkin Mas Agus bisa melengkapi tadi keterangannya Dinda dan clarify gitu ya, fenomenanya sebagai fenomena global, itu seberapa dekat sih sebenarnya sama Indonesia? Dan tadi hubungannya sama pencemaran udara, mungkin ada view atau pandangan Mas Agus yang bisa kita eksplor di situ. Silahkan Mas. Ya, makasih Ditri. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga yang sedang puasanya lancar. Kalau puasanya dianggap berat, makan dulu aja katanya supaya puasanya lancar. Bisa aja Mas Agus. Oke, saya share screen juga ya supaya bisa memperlihatkan beberapa ilustrasi dengan lebih baik. Oke, saya ingin memperlihatkan ini. Jadi tadi sudah banyak sebetulnya dibahas oleh Dinda, jadi saya nggak ingin mengulang. Yang pertama adalah ini adalah tipikal foto generasi senja katanya. Setiap kali sore-sore di Jakarta itu Instagram penuh dengan foto-foto yang mirip dengan ini. Indah,
warnanya merah. Dan jangan ini kalau saya pesan sama teman-teman, jangan tertipu dengan warna yang indah ini, karena semakin merah dia berarti polusinya semakin tinggi. Ya, jadi makin merah langit kita kalau lagi mataharinya terbenam, makin tinggi polusinya. Sebabnya adalah karena polutan itu mendeviasi warna sinar matahari menjadi warna merah yang kita temukan. Nah, di Twitter saya sempat itu beberapa kali berdiskusi sama teman-teman di sana mengenai kok orang Jakarta ini betah banget ya, udahlah, udaranya kayak begini, betah aja tetap tinggal di Jakarta gitu kan. Bahkan beberapa di antaranya memberikan memberikan pendapat bahwa Indonesia ini kan negara yang belum maju, belum kaya. Biarkan dong Indonesia menggunakan energi kotor, biarkan Indonesia menggunakan batu bara untuk energinya, untuk kita membangun gitu kan. Yang harusnya menurunkan dan menghilangkan batu bara dari sistem energinya adalah negara-negara maju katanya. Nah, itu artinya bahwa kita harus melihat Instagram yang makin merah, ya. Apalagi Jakarta itu dikelilingi oleh 8 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dengan 22 unit totalnya. Akan dibangun 4 lagi, jadi totalnya 12. Ditambah 7 unit plus 1 unit ditambahkan ke pembangkit listrik yang sudah ada. 12 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dan sekitar 30 unit pembakarnya. Itu akan membuat Jakarta menjadi kota yang dikelilingi oleh pembangkit listrik batu bara terbanyak seluruh dunia dalam wilayah 100 km dari pusat kotanya. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi juara paling kotor, kan gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, saya ingin langsung masuk ke global heating. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa gas-gas rumah kaca itu yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Sebabnya adalah gas-gas rumah kaca ini, karbon dioksida utamanya, itu kayak black matters ya, sebuah benda hitam. Yang biasanya benda hitam itu kalau ditaruh di halaman gitu, dia akan menyerap sinar matahari, menjadi panas dia karena dia memantulkan inframerah, dan inframerah itu kita kenal secara awam sebagai panas gitu. Jadi makin hitam dia, makin panas dia. Nah, satu contoh adalah efek ini kalau kita parkir mobil di tempat panas ya, di tempat yang terik gitu ya, pasti udara di dalam mobilnya lebih panas daripada udara di luarnya. Itu adalah efek rumah kaca. Nah, semakin tebal selimut gas-gas rumah kaca itu, tentu saja semakin panas dia. Nah, IPCC itu ya tiap 5, 6, 7 tahun gitu melakukan assessment gitu ya, pengkajian apa saja sih yang semua orang sudah tahu gitu ya mengenai perubahan iklim, dan makin lama kan makin banyak pengetahuan itu. Nah, baru-baru ini 2021 dan 2022 IPCC menerbitkan 3 laporan ini, satu seri itu isinya 3 laporan, satu mengenai sainsnya, kedua mengenai dampaknya, ketiga mengenai mitigasinya. Saya kebetulan terlibat di pembuatan laporan yang mengenai mitigasi. Poinnya ada 3. Yang pertama mengenai sainsnya, pesannya satu, bahwa IPCC sudah mencet tanda bahaya untuk umat manusia, Code Red for Humanity
gitu ya. Nah, climate change yang laporan kedua menyebutkan bahwa kan ini banyak orang bilang ya udahlah kalau berubah kita beradaptasi aja dengan perubahan itu, gitu kan? Banyak yang berargumen begitu. Dan ternyata yang ditemukan oleh IPCC adalah kecepatan perubahan ekosistem dunia ini akibat pemanasan global lebih cepat dari kemampuan manusia untuk beradaptasi. Jadi kalau adaptasinya itu lambat, ya apa boleh buat gitu ya, kita semua akan jadi korban. Nah, laporan ketiga adalah good news-nya gitu ya, bahwa kita sebetulnya sudah punya caranya untuk melakukan sesuatu untuk memitigasinya. Tapi kesempatannya sempit dan kita harus melakukannya sekarang. Jadi kalau banyak orang bilangnya itu pesannya asesmen ketiga ini adalah now or never gitu ya. Nah, apa sih hubungannya iklim dengan pencemaran udara tadi Mbak Ditri tanya. Yang pertama adalah karena dia disebabkan oleh gas-gas rumah kaca, terutama karbon, dan salah satunya adalah black carbon, tadi Mbak Dinda sudah sebutkan, maka black carbon yang ada di atmosfer ini sebetulnya akan menutup permukaan bumi yang berwarna cerah. Apalagi nanti kalau dia sudah terbang ke bagian bumi yang banyak saljunya. Jadi saljunya itu akan tertutup sama lapisan yang berwarna jauh lebih gelap, sehingga dia mengurangi albedo. Albedo ya, bukan libido. Albino. Jadi dia itu adalah kemampuan bumi untuk memantulkan cahaya. Makin cerah, makin putih dia, pantulannya makin banyak, makin hitam, makin sedikit. Nah, jadi kalau dia yang berwarna putih itu ditutup, maka akan sedikit yang dipantulkan. Dengan demikian makin banyak cahaya yang kemudian menjadi panas di dalam kungkungan atmosfer bumi. Jadi kemudian tambah panas ya Mas ya, kalau polusi udara itu, apalagi kita PM2,5-nya itu adalah hitam, zatnya gitu ya. Pantesan aja ya Jakarta itu lebih panas daripada kalau lebih kita panas bicara karena black carbonnya banyak. Jadi secara lokal dia akan memantulkan panas, menyerap cahaya matahari dan memantulkan panas. Dan kemudian ini dikonfirmasi oleh data-data juga dari BMKG dan juga dari Nafas ya. Nah, kemudian pepohonan yang akan tumbuh di wilayah yang tadinya es, tadinya bersalju, karena dia panas, saljunya jadi tinggal dikit, dia akan tumbuh pepohonan. Pepohonan itu akan menambah pengurangan albedo itu tadi, mengurangi pantulan. Kemudian emisi gas-gas rumah kaca ini hampir selalu dibarengi dengan emisi polutan lokal. Ya, jadi kalau karbon dioksida kita keluarkan dari knalpot, karbon monoksida selalu ikut gitu. NOx selalu ikut gitu. Ozon juga selalu ikut. Ozon permukaan ya, ozon darat itu selalu ikut. Debu juga selalu ikut. Yang bakar batu bara bukan cuma karbon yang keluar tapi juga debu gitu. Baik PM10 maupun tadi disebutkan oleh Dinda PM25, PM2,5 itu debu yang diameternya 2,5 mikron. Dan dengan demikian menurunkan emisi gas-gas rumah kaca itu sebetulnya sama dengan menurunkan emisi polutan lokal. Makin ambisius kita menurunkan emisi gas-gas rumah kaca, berarti makin bersih juga udara kita. Jadi itu Mbak Ditri, hubungannya climate change dan air pollution. Seolah-olah dia adalah dua isu yang berbeda, tapi sebetulnya banyak banget hubungannya. Berarti Mas Agus, kalau boleh saya simpulkan, kalau kita mengatasi pencemaran udara, kita juga bisa turut mengatasi perubahan iklim dong dan sebaliknya. Betul, itu adalah dua sisi koin yang sama. Dengan demikian kita pokoknya terserah lah, mau dianggap sebagai menurunkan emisi gas rumah kaca atau dianggap sebagai menurunkan polutan lokal,
dua-duanya sebetulnya meminta kita untuk melakukan hal-hal yang sama. Hal-hal yang samanya itu apa? Nah, sekarang kita ke situ ya, untuk sambil kita jalan nutup. Nah, emisi global gas-gas rumah kaca itu kalau nggak ada apa-apa itu naiknya jauh nih, business as usual nih. Pada tahun 2030 kita akan punya 65 gigaton gas-gas rumah kaca. Nah, kemudian ini kalau Paris Agreement atau persetujuan Paris itu berhasil, kita cuma menurunkannya sampai 5-an gitu ya, 56-an gigaton. Padahal untuk menjaga pada 2 derajat seperti yang diminta oleh persetujuan Paris, kita harus menurunkannya jauh lebih banyak lagi, cuma sampai 42. Jadi dari 65 ke 42 ini harusnya yang harus kita lakukan. Ini kalau 2 derajat. Kalau yang kita mau capai adalah 1,5 derajat, ini lebih jauh lagi. Nah, ini ironinya persetujuan Paris, bahwa kita membutuhkan 3 persetujuan Paris untuk mencapai tujuan persetujuan Paris. Gitu. 1 persetujuan Paris saja tidak cukup. Nah, ini sebabnya kenapa ambisi kita harus jauh lebih kuat daripada yang ada sekarang. Di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, saya coba kasih lihat ini sama persis, ini adalah emisi kita hari ini, itu sekitar 59 gigaton totalnya. Nah, ini adalah foto yang saya ambil dari Tempo di Kalimantan. Kalau dihitung banjir besarnya saja, ini dianggap banjir besar ya, itu Kalimantan mendapatkan sekitar 1000 kejadian banjir seperti ini, 1000 pada tahun 2021 kemarin, dan itu jauh lebih banyak dari yang biasanya. Kenapa kok perubahan iklim membuat dampak banjir? Adalah karena kalau planetnya makin panas, maka penguapan makin intensif. Dan karena penguapan makin intensif, maka kandungan air di atmosfer akan makin tinggi. Nanti akan ada beberapa perubahan atmosferik yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dinda. Tapi salah satunya adalah bahwa hujan yang jatuh akan semakin intensif gitu, semakin banyak, semakin lebat. Dan lucunya adalah hari hujannya sebetulnya makin sedikit, karena makin panas dia berarti kemaraunya makin panjang. Mungkin musim hujannya makin pendek, tapi di musim hujan yang makin pendek itu luar biasa lebatnya setiap kali hujan. Dan ini yang terjadi karena akut dan banyak gitu. Kasihan kan orang-orang ini gitu ya. Inilah yang menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim. Nah, padahal ya salah satunya supaya kita tidak terus-menerus mengeluarkan emisi gas-gas rumah kaca, supaya tidak terus-menerus harus membakar batu bara yang kemudian akan mengotori bukan cuma atmosfer seluruh dunia tapi juga udara Jakarta, itu kita harus membangun sistem energi baru dengan bergantung pada energi terbarukan. Dan energi terbarukan itu sudah ada di depan kita, sudah ada teknologinya, sudah matang, sudah dipakai orang, sudah murah pula gitu ya. Nah, ini asesmen yang dilakukan oleh IPCC mengenai harga macam-macam teknologi. Kita lihat ini, kalau yang abu-abu ini ya, yang abu-abu itu adalah harga fossil fuel. Gitu, bandnya, rentangnya itu segitu. Nah, fotovoltaik itu yang ada di atap-atap rumah, termasuk ada di atas rumah saya di sini, itu jatuhnya jauh banget ya, dari 600 sampai mungkin sekitar kurang dari 60 malah gitu ya. Jadi 90% harganya turun pada selang waktu 20 tahun. Wind, angin, bayu, itu juga makin murah harganya, tadinya 150, sekarang mungkin sekitar 50-an ya, 60-an.
Uh, dan tentu saja onshore dan offshore beda harganya. Kalau offshore itu di tengah laut, kalau onshore di darat itu agak lebih mahal sedikit. Solar power yang concentrated, jadi dia itu pakai cermin-cermin yang terus kemudian sinarnya semua diarahkan ke satu titik, dan titik itu jadinya panas banget. Itu juga turunnya jauh banget. Ya, baterai untuk terutama untuk untuk mobil listrik, tapi juga bisa dipakai untuk rumah dan untuk pembangkit listrik sebetulnya kalau skalanya diperbesar. Itu juga jatuh sekali harganya dari sekitar 1.400-an sampai sekarang mungkin sekitar berapa? 50-an, 60-an gitu ya. Harganya. Nah, terus dan dengan demikian kita lihat share-nya di sistem kelistrikan dunia itu makin banyak. Jadi dengan demikian, kalau ada yang bilang bahwa renewable energy itu mahal dan dengan demikian seharusnya negara berkembang tidak menggunakannya, kasih lihat ini gitu ya. Itu mitos ya Mas Agus ya. Mitos Iya. dong. Mitos banget. Mas Agus, thank you atas penjelasannya. Aku mau langsung lompat, boleh ya Mas ya? Karena waktu kita terbatas. Sebelum aku menanyakan pertanyaan pemantik terakhir ke Mas Agus, aku mau mempersilahkan teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ya tulis di chat. Sebentar ya, tolong tulis di chat gitu ya. Nanti saya akan panggil kalau kita ada waktu ya untuk mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya langsung atau kita bisa langsung bahas ya bersama para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mas Agus, tadi konteksnya global ya, kita punya semua strategi, terutama strategi kuncian yang tadi Mas Agus sebutkan adalah beralih ke energi terbarukan, itu sebenarnya memungkinkan gitu ya. Itu adalah strategi yang udah at our disposal gitu ya, sesuatu yang bisa kita laksanakan di dunia. Bagaimana di Indonesia Mas konteksnya? Kita sering banget ya denger ini ya, anggapan bahwa nggak bisa, listrik itu harus dari sumber yang murah, yaitu anu gitu, kayak gitu, yang sebenarnya notabene menyebabkan masalah pencemaran udara maupun perubahan iklim. Gimana tanggapannya Mas Agus atas pernyataan tersebut? Sama persis sebetulnya, jadi bahwa teknologinya sudah ada, harganya makin murah gitu ya, dan akan terus makin murah. Ini teknologi itu selalu akan makin murah kok, bukan makin mahal. Nah, itu berbeda dengan fossil fuel, di mana dia bukan teknologi, dia adalah resource ya, sumber daya. Yang makin lama makin mahal karena dia makin lama makin sedikit jumlahnya gitu ya pasokannya. Sementara kalau teknologi kan enggak, karena dia renewable. Jadi harganya makin murah, dan dengan demikian untuk Indonesia sebetulnya kalau alasan ekonominya itu enggak ada gitu, karena ya PLN malah dulu wakil direktur, sekarang sudah jadi direktur utama, sudah punya satu statement bahwa kalau kita pasang tanpa baterai itu udah jauh lebih murah daripada batu bara gitu ya, dan mereka akhirnya membangun solar panel kan di atas waduk-waduk PLTA yang mereka punya, jadi bisa ditambahkan ke PLTA-nya ini listrik yang dibuatnya. Nah, kalau misal jadi sebetulnya masalahnya bukan teknologi, bukan finansial ya, bukan juga pendanaan, tapi political will-nya aja, Mbak Ditri, kita mau apa enggak gitu ya. Sebagai sebuah bangsa kita mau apa enggak gitu. Dan itu akan diwakili oleh pemerintahnya yang kemudian harus mengambil keputusan, ya ayo kita punya keputusan politik untuk go renewable gitu ya. Saya sih melihat arah ke situ sih udah ada kan ya. Pak Jokowi itu pulang dari Glasgow kemarin kan udah langsung ketemu Pertamina, ketemu PLN, ketemu kabinetnya, bilang bahwa transisi energi ini sudah tidak bisa ditunda. Itu sudah menjadi keniscayaan, kita harus cari caranya supaya kita bisa pada saatnya tidak lagi menggunakan batu bara. Nah, kalau ada yang bilang kita kan masih punya banyak batu bara nih, cadangannya masih belum habis, masih bisa digali terus-menerus. Percayalah gitu ya, zaman batu itu berhenti bukan karena kita kehabisan batu. Gitu. Jadi itu.
Nah, satu lagi adalah, wah ini harganya kan makin lama makin mahal, gitu kan. Justru karena harganya makin mahal batu bara, maka ya udah gitu ya. Kita pokoknya semua yang tradable kita jual aja gitu. Sementara kita pakai yang non tradable. Gitu. Non tradable itu berarti listriknya ya cuma bisa dipakai sendiri, gitu ya kira-kira. Dan itu biasanya ciri-cirinya sumber daya renewable, geothermal, air, angin, matahari, itu semua non tradable, semua bisa kita gunakan dan hanya bisa gunakan di dalam negeri, gitu ya. Kita pergunakan banyak-banyak, luar biasa loh ininya kita, potensinya kita untuk renewable ini. Cuma yang sudah kita manfaatkan itu mungkin cuma sekitar 5% ya, nggak sampai gitu ya. Ya, baik. Dan itu luar biasa gitu. Kalau kita pakai semuanya, udahlah kita makmur ini. Gitu. Ya, jadi kita masih banyak potensi yang belum dipakai, padahal teknologi sudah tersedia dan sudah murah. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang tadi Mas Agus sempat singgung ya, yang mungkin harus kita bongkar satu persatu. Itu mungkin adalah sesuatu untuk didiskusikan di hari lain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat. Pertama adalah soal timeline 2030. Kan kita sering, bagi mereka yang mungkin udah lebih terekspos sama isu perubahan iklim, pasti sering dengar mengenai perjanjian Paris dan mengenai komitmen negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian Paris. Itu kan disebutkan bahwa ada target pengurangan emisi sampai dengan 2030. Kenapa sih 2030 dipakai sebagai referensi, terutama juga dipakai sebagai referensi oleh IPCC gitu ya. Apa yang akan terjadi di 2030, apa yang harus kita lakukan sebelum 2030, kenapa itu menjadi critical point, Mas Agus? Iya, gini, jadi critical point itu adalah satu titik di mana kita kalau lebih lambat dari itu kita melakukan sesuatu, maka akan lebih susah untuk kita, akan lebih mahal, lebih susah untuk menurunkan emisinya pada level yang aman, yang nantinya akan mencapai 1,5 derajat itu ya. Sehingga banyak orang bilang 2030 itu harus jadi peak-nya, harus itu berhenti emisinya itu nggak makin banyak pada 2030 itu. Bahkan sesudah 2030 emisinya tuh harus mulai menurun gitu. Nah, kalau itu dilewati ininya dilewati deadline-nya 2030 itu, maka akan jauh lebih susah dan jauh lebih mahal untuk kita menurunkannya sampai pada posisi di mana konsentrasi gas-gas rumah kacanya itu bisa ditahan pada level yang tidak akan menyebabkan kenaikan temperatur lebih dari 1,5 derajat. Itu sebetulnya kenapa 2030 itu jadi penting. Dan sesudah 2030 ada lagi deadline satu lagi, yaitu pertengahan abad mereka nyebutnya. Jadi nggak betul-betul dikasih angka 2050 gitu ya, pertengahan abad itu harus net zero. Net zero itu artinya emisi yang dikeluarkan harus sama persis dengan emisi yang diserap. Gitu. Nah, sekarang itu dan itu kerja yang luar biasa. Jadi dari 2030 sampai 2050 kan cuma 20 tahun itu. Itu sebabnya kenapa window of opportunity-nya pendek sekali, sempit sekali. Dari sekarang sampai 2030 cuma ada 8 tahun. Dari 2030 sampai 2050 cuma ada 10 tahun. 20 tahun ya. Jadi itu memang luar biasa itu. Ya, sekarang dari 2022 ke 2030 tinggal berapa tahun, Mas? Itu sebentar loh ya, 8 tahun. Mungkin hitungannya less than 8 years, 7 tahun dan sekian bulan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Mas Agus. Makasih ya sebelumnya sudah menjawab pertanyaan kenapa 2030 menjadi critical point. Ada pertanyaan yang mungkin relevan bagi teman-teman di sini, karena teman-teman di sini pasti udah dengan demikian udah mulai paham ya dengan isu ini. Tapi saya yakin juga beberapa dari teman-teman yang hadir di sini udah paham
mengenai apa yang harus dilakukan, dan salah satunya yang sering kita dengar adalah sekarang aspirasi untuk atau cita-cita untuk memasang panel surya di rumah masing-masing. Tapi ini pertanyaan dari Novita, kenapa ya kemarin PLN malah ngebatasin panel surya gitu, hanya boleh digunakan untuk 10-15% kapasitas ya. Padahal kan misalnya ya, saya kan baru mau beli rumah, mau pasang panel surya nih gitu. Kenapa sih ini ada hambatan-hambatan seperti ini? Mungkin Mas Agus bisa memberikan pencerahan sebentar, Mas. Ya, kemarin itu saya sempat ketemu dengan salah satu pejabat PLN. Mereka sih sebetulnya alasannya adalah karena PLN sekarang ini sedang dalam situasi memproduksi listrik yang jauh lebih banyak daripada yang bisa diserap oleh pasar. Sehingga tambahan apapun yang di luar sistem dan perencanaannya PLN itu berarti menurunkan permintaan listrik PLN lebih banyak lagi, dan dengan demikian lebih banyak lagi listrik yang tidak bisa dia jual. Jadi sebetulnya dari sisi PLN-nya itu adalah keputusan bisnis. Permasalahannya adalah keputusan bisnis itu kan nggak kompatibel nih dengan keputusan pemerintah secara umum. Maunya adalah kita harus menurunkan emisi luar biasa besarnya pada tahun 2030 dan sampai pada net zero pada 2060, bahkan bisa lebih cepat. Jadi itu sebabnya sebetulnya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah memang harus mendorong PLN. Ada ininya tuh kalau mau change.org-nya gitu ya. Meminta Direktur Utama PLN untuk menghilangkan aturan untuk membatasi solar panel hanya pada 10-15%. Solar panel saya dipasang jauh sebelum aturan ini ada, jadi saya kali nggak perlu ngebongkar kan, masa harus ngebongkar gitu kan, gitu. Oke, baik, cukup jelas ya bahwa ada apa mungkin disebutnya ya, ekonomi politik ya berkaitan dengan PLN dan situasi pasokan listrik yang menyebabkan keluarnya peraturan-peraturan yang mungkin kita bisa bilang short-sighted ya, karena sebenarnya kan nggak bermanfaat kalau kita semua lagi sama-sama bahu-membahu mengatasi krisis iklim, terus ada ini kan jadi kita nggak bisa peran ya sebagai warga negara ya. Iya, gitu. Dan sebagiannya juga ya kan ini kan aturan bisnis ya, dan itu dilakukan untuk kepentingan bisnisnya PLN. Yang PLN adalah sebuah perusahaan, jangan lupa loh, dia bukan walaupun dia milik pemerintah, dan dengan demikian secara tidak langsung milik rakyat, dia itu perusahaan, dia harus menghitung untung rugi gitu. Okay. Dan gitu. Oke, baik. Nah, terakhir ini ada pertanyaan dari Faisal. Ini menarik sih sebenarnya. Di chat bisa dibaca lengkapnya. Faisal mengangkat gitu loh bahwa tenaga surya dan tenaga air gitu ya, dan juga tenaga angin itu memiliki beberapa eksternalitas. Salah satunya dalam proses produksinya gitu ya, proses produksi dari teknologi itu sendiri gitu ya, disebutkan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari ekstraktif, menyebabkan limbah dan sebagainya gitu ya. Kemudian itu dikontraskan dengan nuklir yang dianggap banyak pakar menganggap lebih bersih dibandingkan dengan teknologi-teknologi energi terbarukan yang tadi saya sebut gitu ya. Ini menarik, ini mengangkat pertanyaan soal benar nggak sih energi bersih itu sepenuhnya bersih gitu ya, dan kemudian kalau kita bicara dengan soal nuklir, apa kira-kira yang perlu kita perhatikan apabila kita mau mendorong nuklir sebagai salah satu solusi dari permasalahan perubahan iklim dan polusi udara. Mas Agus mungkin bisa pandangan singkatnya, abis itu ntar aku mau lempar ke Dinda untuk menjawab. Iya. Sebetulnya ya di ini aja lah, diperhitungkan harganya dulu gitu ya, yang pertama gitu. Jadi ditelepon aja itu supplier pembangkit listrik tenaga nuklirnya, ada Westinghouse, ada macam-macam, itu ditelepon harganya berapa per kilowatt jam gitu kan. Saya mau masang nih gitu kan. Ya kayak kita beli kulkas kan bisa gitu, ada 5-6 toko kita telepon gitu, mana yang lebih murah itu yang kita datengin. Itu dulu gitu, lakukan gitu ya. Dan kalau ternyata PLTN bisa memperlihatkan harga yang lebih menarik daripada solar panel misalnya, atau angin, silahkan gitu, itu aja gitu kan. Yang saya lihat sih sebetulnya jauh lebih mahal dia, dan sebetulnya makin lama malah makin mahal ketimbang makin murah dibandingkan dengan misalnya
surya atau angin yang justru drastis penurunan ininya harganya. Yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas itu ada di mana-mana, terutama karena kita sudah urbanized ya. Kita sudah memiliki gaya hidup yang nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak ada eksternalitas gitu ya. Kita tidak punya niat untuk kembali ke ke hutan gitu ya, dan tidak lagi menggunakan energi. Jadi selama energi itu dibutuhkan, selama bahan-bahan yang harus dibuat di sistem industri itu ada dan kita konsumsi, kita harus ekstraktif. Pertanyaannya kan terus kemudian gimana gitu kan? Ada satu konsep namanya circular economy, di mana kalau kita sudah ekstrak itu digunakan selama mungkin gitu kan. Nah, extracted materials yang digunakan di renewable energy itu bisa di recycle kok gitu. Rare earth gitu misalnya ya, yang banyak orang bilang itu adalah bagian yang harus diekstrak yang cukup besar. Nikel misalnya ya, yang juga bahan baku untuk bikin baterai, itu semua bisa di recycle gitu ya. Jadi nggak terus kemudian sekali pakai buang kan gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi kuncinya adalah untuk mempertimbangkan semua cost and benefit-nya. Dan tadi poinnya Mas Agus bagus sekali ya, bahwa ini bukan one size fits all ya. Jadi bisa jadi mix of many solutions gitu kan. Bisa tergantung semua dari harga, dari manfaat, dari mudaratnya gitu ya. Kita pertimbangkan semua ya Mas ya. Yang penting poinnya adalah harus beralih gitu kan. Nah, kalau di sistem listrik itu ada yang memang dia perlu dibutuhkan untuk menyediakan listrik 24 jam sehari gitu ya. Ada yang enggak gitu, karena listrik kan juga kebutuhannya masyarakat kan beda-beda. Jam 7 beda listriknya dengan jam 10, beda dengan jam 3 gitu ya. Jadi untuk tiap-tiap waktu itu berbeda-beda tuh ininya, teknologi yang memang harus ada. Jadi memperbandingkan nuklir dengan renewable yang itu juga nggak terlalu apple to apple gitu ya, agak apple to Samsung gitu. Jadi renewable itu terutama ini ya, terutama matahari itu kita nyebutnya intermittent kan. Intermittent artinya kalau siang ada matahari dia ada listriknya, kalau malam nggak ada. Angin juga gitu, kalau lagi anginnya kencang dia ada ininya, ada listriknya, kalau anginnya berhenti ya dia nggak ada gitu ya. Jadi dia memang harus dimasukkan dalam sebuah kombinasi gitu ya, kombinasi. Dan kombinasi itu yang penting. Nanti akan ada tambahan kombinasi baru yang namanya baterai. Nah, baterai itu yang membuat intermitensi menjadi tidak relevan. Dan kalau baterainya itu udah ada, dan tadi kita lihat ya grafik grafik penurunan harganya itu luar biasa cepatnya. Kalau baterai itu sudah mulai cukup murah, maka dia sudah bisa digunakan untuk 24 jam sehari gitu. Dan kalau dia udah bisa dibuat 24 jam sehari, baru dia bisa apple to apple dibandingkannya dengan PLTN. Gitulah kira-kira. Baik, terima kasih banyak Mas Agus. Serasa dapat kuliah 2,5 SKS ya mengenai sistem ketenaga listrikan dan transisi energi, ya nggak Mbak Dinda? Kalau tadi Mbak Dinda kita banyak banget ya. Dapat banyak banget ya. Kalau tadi Mbak Dinda kita dapat info soal meteorologi gitu ya, dan sifat-sifat gas dan sebagainya. Sekarang Mas Agus tadi soal transisi energi. Oke, saya akan balik lagi ke Mbak Dinda. Terima kasih Mas Agus ya tadi atas pemaparannya dan atas jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan di chat. Sebagai penutup balik ke Mbak Dinda mungkin untuk sebagai saintisnya nafas gitu ya. Tadi kita bicara soal skala waktu ya. Mbak Dinda kan udah memperhatikan ya mengenai permasalahan polusi udara. Betapa dia dalam berapa tahun terakhir ini naik ya, secara steadily naik gitu, dan kemudian apalagi pantauan menggunakan nafas ya dari sejak tahun lalu gitu ya. Mbak Dinda tahu persis betul gitu ya, masalahnya itu tidak berkurang, malah bertambah gitu ya.
Mbak Dinda ada mungkin insight nggak gitu loh mengenai beberapa tren yang perlu kita waspadai yang udah terjadi dan ke depannya gitu Mbak, berkaitan dengan polusi udara dan juga perubahan iklim khususnya untuk iklim lokal gitu kan, kita udah mulai banyak denger ya kayak kok cuaca aneh ya gitu, kayak gitu. Gimana sih Mbak? Ini ya terutama buat yang tinggal di Jakarta nih gitu. Sebenarnya kalau dari data sendiri itu emang ini ya unik gitu karena jadi yang kalau dari kan nafas datanya dari tahun 2000 yang saya lihat paling signifikan mungkin beda 2020 sampai sekarang itu. Jadi tiap tahun itu dia sebenarnya pattern dia punya pattern sendiri gitu. Dari si cuaca ini sendiri. Kalau tapi ada yang nunjukin mungkin kayak konsistensi gitu ya, kayak perkiraan. Kayak contohnya dia tren kemunculan dari ini musim kemarau kapan, terus musim hujannya juga. Tapi emang kalau misalkan tadi ngomongin yang perlu diwaspadai emang yang ini ya ke bad episodes air pollution itu di mana musim kemarau gitu. Nah, bentar lagi mau musim kemarau nih gitu. Jadi kemungkinan frekuensi bad air-nya akan lebih sering gitu. Nah, itu sih yang perlu diwaspadai gitu karena kalau ngelihat dari data emang di musim kemarau ada tiap tahunnya dia ada nunjukin tren peningkatan kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk insight dikit gitu ya terkait. Dan dengan adanya perubahan iklim, musim kemarau diperkirakan akan lebih panjang dan lebih intens ya ke depannya ya Mbak ya. Iya, bisa itu sih bisa banget. Ya, Makanya ini kita yang lagi kita coba lihat juga nih gitu kan dari data nafas gitu, tren gimana nih trennya polusi di musim kemarau gitu. Apakah semakin panjang gitu atau enggak gitu sih. Oke, baik. Ya, dan tadi kalau tadi dari Mas Agus kan tadi sudah memberikan sedikit insight mengenai IPCC. Memang di IPCC report yang kemarin mengenai sains juga disebutkan bahwa makin ke depan gitu ya, ketika kenaikan suhu rata-rata bumi apalagi melampaui 1,5 derajat, itu musim kemarau diperkirakan di seluruh belahan dunia gitu, berbagai belahan dunia akan menjadi lebih panjang dan lebih intens. Hence gitu ya akan kemungkinan besar menyebabkan masalah pencemaran udara lebih parah. Kita akan mengalami bad episodes. Bad episodes tuh kayak gini loh teman-teman, yang bangun pagi mau jogging terus ternyata abu-abu di luar gitu ya, kayak gitu ya Mbak ya. Dan kemudian kita akan ngerasain dengan penyakit ISPA yang lebih banyak dan sebagainya. Mungkin ini ya Mbak terakhir. Jadi ini baru ingat. Jadi yang kelihatan dari datanya nafas itu, terutama di musim hujan kemarin, ya ada musim hujan tahun kemarin banget ya sama yang tahun yang lalu itu dia trennya beda. Tahun yang lalu itu dia nunjukin tren bagus, tapi tren yang baru bulan kemarin musim hujan kemarin itu trennya agak jelek gitu. Nah itu tuh ada hubungannya tadi kemunculan siklon tropis juga nih kayak gitu. Nah itu sih yang bisa ngeganggu gitu ya dari masalah perubahan iklim, yang bisa ngeganggu juga dari existence dari si polusi udara ini, apa dia bisa jadi semakin bagus atau enggak. Kalau kemarin kebetulan musim hujannya karena tadi ada faktor sirkulasi siklonik, polusi udara lebih jelek dibandingkan tahun yang lalu kayak gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Adinda Syabrina atau Mbak Dinda, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Agusari ya atas kehadirannya di webinar Nafas yang hari ini. Tadi udah ada banyak sekali hal yang kita bahas ya, mulai dari landasan ilmiahnya dan juga sampai dengan beberapa pendekatan ya yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu ya. Dan juga tadi sempat disinggung ya ekonomi politik ya dari berbagai hambatan ya dari upaya untuk mengatasi isu ini. Yang jelas teman-teman semoga semua yang hadir hari ini bisa yakin gitu ya bahwa kedua masalah ini, polusi udara dan perubahan iklim, itu masalah yang urgent, masalah yang dampaknya nyata ke kehidupan kita masing-masing, bukan masalah yang jauh ya. Timeline yang tadi disebut-sebut 2030 itu tinggal 8 tahun lagi gitu ya. Itu sebentar banget, cepet banget. Will be gone in the blink of an eye. Dan yang paling jelas, it's now or never. Kita semua harus bergerak bersama menyelesaikan masalah pencemaran udara dan perubahan iklim. Dan untungnya, semua bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang sama. Itu dulu ya dari kita siang hari ini. Saya Adityani Putri, saya undur diri dulu ya.
dari sesi webinar siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman Nafas yang sudah organize webinar series yang sangat-sangat insightful ini dalam rangka menyambut Hari Bumi. Selamat siang semuanya, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Terima kasih Ditri. Mbak Ditri, Pak Agus. Ya.